Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar PGSD Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan IKIP Siliwangi. Yang terhormat Ibu Ais Rina Mulyani MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Landasan dan Pengelolaan Pendidikan. Dengan saya Najwa Septiani Amanda Putri dengan NIM 2406002 dan rekan saya Lisa Dwi Putri dengan NIM 2406013. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan tugas mata kuliah Landasan Pendidikan yang berjudul Analisis Permasalahan dan Pengembangan Sekolah dengan studi kasus SMA Cakrawala Nusantara. Dalam presentasi ini, kami akan mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi sekolah, menentukan prioritas masalah, menganalisisnya berdasarkan landasan filosofis, yuridis, dan empiris, serta memberikan solusi dan dampak yang diharapkan. Baik, langsung saja kita masuk ke pembahasan pertama, yaitu profil SMA Cakrawala Nusantara. Nah, selanjutnya ada profil sekolah. Pada studi kasus ini, sekolah yang dianalisis adalah SMA Cakrawala Nusantara yang berada di wilayah semi perkotaan. Sekolah ini memiliki 540 peserta didik, 38 guru, dan 12 tenaga kependidikan. SMA Cakrawala Nusantara memiliki visi menjadi sekolah yang inklusif, adaptif terhadap perkembangan teknologi, dan berorientasi pada peningkatan mutu pendidikan untuk mewujudkan visi tersebut. Nah, sekolah ini perlu memastikan bahwa seluruh aspek pengelolaan dan pembelajaran berjalan secara efektif. Oleh karena itu, dilakukan identifikasi berbagai permasalahan yang ada di sekolah untuk menentukan program prioritas yang perlu dikembangkan. Kami akan menjelaskan permasalahan yang dihadapi oleh SMA Cakrawala Nusantara berdasarkan studi kasus yang diberikan. Terdapat 6 permasalahan utama. Yang pertama, sistem informasi sekolah yang belum terintegrasi, sehingga data masih tersebar dan pengambilan keputusan belum sepenuhnya didasarkan pada data yang akurat. Yang kedua, kurikulum yang diterapkan belum sepenuhnya menyesuaikan kebutuhan peserta didik, perkembangan teknologi, serta tuntunan dunia kerja saat ini. Yang ketiga, pengelolaan peserta didik belum mampu mengakomodasi keberagaman kemampuan, minat bakat, dan kebutuhan belajar sehingga layanan pembelajaran belum sepenuhnya bersifat inklusif. Yang keempat, sebagian guru masih belum optimal dalam memanfaatkan teknologi, baik untuk proses pembelajaran maupun administrasi sekolah. Yang kelima, fasilitas belajar seperti perpustakaan, laboratorium, ruang konseling, dan akses internet masih terbatas, sehingga dapat menghambat proses pembelajaran. Yang keenam, hubungan sekolah dengan orang tua, masyarakat, alumni, dan mitra pendidikan belum berjalan secara optimal. Padahal, kerjasama tersebut sangat penting dalam mendukung peningkatan mutu sekolah. Dan dari keenam permasalahan tersebut, kami kemudian akan menentukan 3 masalah utama yang menjadikan prioritas dalam menganalisis yang diberikan solusi. Selanjutnya ada penentuan prioritas masalah. Berdasarkan hasil analisis, terdapat 3 permasalahan utama yang menjadi prioritas pengembangan sekolah. Prioritas pertama adalah sistem informasi sekolah yang belum terintegrasi. Kondisi ini menyebabkan pengelolaan data masih tersebar di berbagai bagian sehingga pengambilan keputusan belum sepenuhnya berbasis data yang akurat dan cepat. Prioritas kedua adalah kurikulum yang belum adaptif terhadap kebutuhan peserta didik dan perkembangan zaman. Akibatnya, pembelajaran belum sepenuhnya mampu mengembangkan kompetensi yang dibutuhkan pada abad ke-21. Prioritas yang ketiga adalah guru yang belum optimal memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran. Hal ini menyebabkan proses pembelajaran kurang inovatif dan administrasi pembelajaran belum berjalan secara efisien. Nah, ketiga masalah tersebut dipilih karena memiliki pengaruh yang besar terhadap mutu pendidikan dan perkembangan sekolah secara keseluruhan.
Selanjutnya, kami akan membahas permasalahan pertama, yaitu sistem informasi sekolah yang belum terintegrasi. Masalah ini kami pilih sebagai salah satu prioritas karena sangat mempengaruhi seluruh kegiatan di sekolah. Saat data akademik, keuangan, kehadiran, maupun administrasi masih dikelola secara terpisah, proses pengambilan keputusan menjadi kurang efektif dan data yang dihasilkan berpotensi tidak akurat atau tidak diperbarui secara tepat. Dari landasan filosofis, pengelolaan pendidikan seharusnya dilakukan secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Oleh karena itu, sekolah memerlukan sistem informasi yang mampu mengintegrasi seluruh data agar pelayanan pendidikan menjadi lebih baik. Dari landasan yuridis, hal ini didukung oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menegaskan bahwa pengelolaan pendidikan harus dilakukan secara terencana, efektif, dan mampu menjamin peningkatan mutu pendidikan. Sementara itu, berdasarkan landasan empiris, berbagai peneliti menunjukkan bahwa sekolah yang menerapkan sistem informasi berbasis data memiliki pengelolaan yang lebih baik, proses administrasi yang lebih efisien, serta pengambilan keputusan yang lebih cepat dan tepat. Oleh karena itu, kami menilai bahwa integrasi sistem informasi merupakan langkah penting untuk mendukung peningkatan mutu SMA Cakrawala Nusantara. Nah, selanjutnya analisis permasalahan kurikulum belum adaptif. Nah, permasalahan kedua yang menjadi prioritas adalah kurikulum yang belum adaptif. Masalah ini penting karena kurikulum yang digunakan belum sepenuhnya menyesuaikan kebutuhan peserta didik. Nah, karakteristik lingkungan sekolah serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selain itu, kurikulum yang kurang adaptif dapat menghambat pengembangan keterampilan abad ke-21 seperti berpikir kritis, kreativitas, kolaborasi, dan komunikasi. Nah, secara filosofis, pendidikan harus berpusat pada peserta didik sehingga pembelajaran perlu dirancang sesuai kebutuhan, potensi, dan minat mereka. Secara yuridis, pengembangan kurikulum berdasarkan pada Kurikulum Merdeka dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Secara empiris, berbagai penelitian menunjukkan bahwa kurikulum yang fleksibel dan relevan dengan kebutuhan peserta didik mampu meningkatkan keterlibatan siswa serta hasil belajar mereka. Selanjutnya, akan menjelaskan tentang permasalahan yang ketiga, yaitu guru yang belum optimal dalam memanfaatkan teknologi. Permasalahan ini menjadi salah satu prioritas karena penggunaan teknologi dalam pembelajaran masih belum maksimal. Akibatnya, proses pembelajaran menjadi kurang menarik dan interaktif, serta administrasi pembelajaran juga belum dilakukan secara efisien. Dari landasan filosofis, guru memiliki peran sebagai fasilitator yang harus mampu menciptakan pembelajaran yang inovatif dan sesuai dengan perkembangan zaman. Oleh karena itu, kemampuan memanfaatkan teknologi menjadi salah satu kompetensi yang penting dimiliki guru. Dari landasan yuridis, hal ini didukung oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen yang menjelaskan bahwa guru harus terus mengembangkan kompetensinya agar dapat memberikan layanan pendidikan yang berkualitas. Sedangkan berdasarkan landasan empiris, berbagai penelitian menunjukkan bahwa pelatihan teknologi informasi dan komunikasi teknologi atau TIK dapat meningkatkan kompetensi guru, membuat proses pembelajaran lebih efektif, serta meningkatkan motivasi belajar peserta didik. Oleh karena itu, peningkatan kemampuan digital guru menjadi salah satu langkah penting untuk meningkatkan mutu pendidikan di SMA Cakrawala Nusantara. Nah, selanjutnya ada rencana solusi untuk mengatasi permasalahan yang telah diidentifikasi disusun 3 program utama. Nah, yang pertama, digitalisasi sistem informasi sekolah untuk mengintegrasikan data akademik dan administrasi sehingga pengelolaan sekolah menjadi lebih efektif dan efisien. Nah, yang kedua, pengembangan kurikulum merdeka yang disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik, perkembangan teknologi, serta tuntutan kompetensi abad ke-21. Yang ketiga,
pelatihan TIK dan pembelajaran digital bagi guru agar mereka mampu memanfaatkan teknologi dalam merancang dan melaksanakan pembelajaran yang lebih menarik dan juga interaktif. Nah, ketiga program ini saling mendukung dan dirancang untuk meningkatkan kualitas layanan pendidikan secara menyeluruh. Setelah menentukan solusi, langkah berikutnya adalah pelaksanaannya. Untuk sistem informasi sekolah, langkah yang dilakukan dimulai dari analisis kebutuhan sekolah. Kemudian pengadaan aplikasi yang sesuai, dilanjutkan dengan pelatihan bagi operator dan guru. Setelah itu sistem diimplementasikan dan terakhir dilakukan evaluasi secara berkala agar sistem dapat berjalan dengan optimal. Untuk pengembangan kurikulum, sekolah dapat mengadakan workshop bagi guru, menyusun modul ajar yang sesuai dengan kurikulum merdeka, kemudian menerapkannya dalam pembelajaran, dan melakukan evaluasi secara berkala untuk melihat efektivitasnya. Sedangkan untuk peningkatan kompetensi guru, sekolah dapat menyelenggarakan pelatihan TIK, memberikan pendamping dalam penggunaan teknologi pembelajaran, serta melakukan supervisi agar guru semakin percaya diri dan konsisten memanfaatkan teknologi dalam proses belajar mengajar. Dengan langkah-langkah tersebut diharapkan seluruh program dapat berjalan secara bertahap dan berkelanjutan. Nah, selanjutnya ada pihak terlibat dan indikator keberhasilan. Keberhasilan itu program tidak dapat dicapai oleh satu pihak saja, melainkan memerlukan kerjasama berbagai pemangku kepentingan. Kepala sekolah berperan sebagai pengarah dan pengambil kebijakan. Wakil kepala sekolah membantu koordinasi pelaksanaan program. Guru menjadi pelaksana utama dalam proses pembelajaran, sedangkan tenaga kependidikan mendukung pengelolaan administrasi dan sistem informasi. Selain itu, komite sekolah, orang tua, dan mitra pendidikan juga berperan memberikan dukungan, masukan, serta pendampingan selama program berlangsung. Nah, keberhasilan program dapat dilihat dari beberapa indikator, yaitu terwujudnya sistem informasi sekolah, penggunaan teknologi dan dalam pembelajaran oleh guru, penerapan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik, serta meningkatnya mutu sekolah secara keseluruhan. Ketiga program saling berkaitan dan saling mendukung. Program dimulai dari penerapan sistem informasi sekolah yang terintegrasi, sehingga seluruh data sekolah menjadi lebih akurat dan mudah diakses. Data yang akurat tersebut akan menjadi dasar dalam menyusun kurikulum yang lebih tepat, sesuai dengan kebutuhan peserta didik dan perkembangan zaman. Selanjutnya, kurikulum yang baik perlu didukung oleh guru yang mampu memanfaatkan teknologi agar proses pembelajaran menjadi lebih menarik, interaktif, dan efektif. Jika ketiga program tersebut dapat diterapkan secara bersamaan, maka kualitas pembelajaran akan meningkat, pengelolaan sekolah menjadi lebih baik, dan pada akhirnya tujuan sekolah untuk menjadi sekolah yang inklusif, adaptif terhadap teknologi, serta berorientasi pada peningkatan mutu pendidikan dapat tercapai. Dan yang terakhir ada kesimpulan. Berdasarkan hasil analisis kami, terdapat 3 program prioritas yang perlu dilaksanakan, yaitu digitalisasi sistem informasi sekolah, pengembangan kurikulum yang lebih adaptif, dan peningkatan kompetensi guru dalam memanfaatkan teknologi. Ketiga program tersebut saling berkaitan dan saling mendukung dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan sekolah serta kualitas pembelajaran. Melalui implementasi yang terencana kolaboratif dan berkelanjutan, SMA Cakrawala Nusantara yang diharapkan mampu menjadi sekolah yang inklusif, adaptif terhadap perkembangan teknologi, serta berorientasi pada peningkatan mutu pendidikan. Sekian dari kami. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Semoga ilmunya bermanfaat. Wassalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.